Teman-teman, belajar TikTok affiliate pemula. Tadi saya sempat live di TikTok dan alhamdulillah ternyata beberapa viewernya tuh teman-teman yang memang juga memantau channel ini. Terima kasih. Ada dari Jepara, dari Tuban, dari Sidoarjo, dari Lampung tadi ya. Nggak nyangka ternyata beliau-beliau juga berkenan nonton live saya. Saya jarang banget live di TikTok. Karena lebih nyaman saya di kebiasaan di VT ya, udah terbiasa di VT, jadi kalau bikin live saya agak begitu. Tapi ternyata tadi bersyukur ada yang nonton teman-teman. Jadi saya lihat tadi live bukan untuk keranjang kuning, saya tadi live cuma nge-live aja gitu. Kalau keranjang kuning teman-teman bisa mampir di akun Wonders Nature, admin saya sekali tak suruh live di sana. Memang mimpinya saya nanti ke depan pengen kalau terus bertumbuh TikTok saya gitu ya, saya pengen hire admin khusus gitu. Mimpinya kayak si Mas siapa tuh yang kayak orang Batak apa ya itu yang udah punya 10 akun untuk live gitu. Crazy itu. Jadi 10 admin, 10 untuk live. Tahu berapa jamnya. Ya, saya pingin juga punya mimpi seperti itu teman-teman. Coba aja kita mulai dulu aja sekarang setindak demi setindak gimana caranya menstabilkan dulu dapat 50.000 sehari dan OTW ke 100.000 per hari. Itu yang ada di benak dan kepala saya teman-teman. Dan ini sambil konten siang ini, alhamdulillah saya dapat jam sekarang dapat di angka 25.000, alhamdulillah satunya lagi 14.000. Jadi kalau OTW kalau untuk 50.000 totalnya kayak mungkin udah dapat belum ya? 25 ditambah 14, belum sampai 50.000 ya. Tapi alhamdulillah satu lagi akun mungkin ada yang dapat 900 tadi rupiah. 48 ya, dapat 48.000 teman-teman. Jadi alhamdulillah sebentar lagi siapa tahu lah gitu. Kalau kemarin alhamdulillah akun utama udah lumayan mau dekati 100.000 ya. Hari ini nggak tahu sampai nanti malam. Yang penting bergerak aja, yakinlah bahwa sejatinya rezeki itu yang ngatur Gusti Allah. Dalam kehidupan saya sehari-hari sekarang teman-teman, saya cenderung benar-benar pasrah ke Allah. Kayak untuk hari-hari itu kadang-kadang remu banget namanya jualan teman-teman ya. Sampai zong. Sampai wah gila. Tapi cuman saya benar-benar pasrah dan yakin aja kalau itu dunia level pasrah yang pasar-pasarnya. Dan yang terjadi gokil. Kadang-kadang kayak kemarin itu tiba-tiba ada orang pesan, telepon saya tiba-tiba di order somai itu langsung di angka sekitar hampir 3 jutaan. Dari nol teman-teman. Itu dalam hitungan berapa menit tiba-tiba jebret gitu. Ya Allah gitu. Untuk mendapatkan angka 10 juta, itu tiba-tiba nongol. Itu di luar nalar saya sendiri. Kok bisa? Jadi level saat kita pasrah, ini pertama memang kita urusan kepercayaan ke Tuhan, terus kedua juga level menenangkan diri bahwa yakin pada saat kita tenang, yakin itu kita berpikirnya bisa jernih. Itu mungkin yang saya coba dalemin teman-teman, bahwa satu-satunya cara adalah jangan stres. Stres tetap namanya manusia, tapi tetap mengalihkan memanage stres ini yang penting. Dan TikTok affiliate pun saya rasa seperti itu. Kita menggebu-gebu, saya dulu untuk mendapatkan follower, gimana caranya biar dapat follower gitu kan. Udah dapat 1.000 standarnya, waktu itu 1.000, saya 1.400, nggak di-approve. Mumet. Mestinya, ya sudah, tugas saya kan berusaha. Masalah nanti hasil, santai aja bro. Mau di-approve, nggak di-approve, tetap. Karena saat saya mumet, kacau. Oke teman-teman, ini saya pengen ngebahas juga. Saya tadi coba cari-cari cara ChatGPT untuk membuat konten yang siapa tahu bermanfaat gitu buat teman-teman. Sebenarnya pengalaman ada juga menyangkut saya, tapi juga pengingat saya juga gitu teman. 5 kesalahan umum TikTok affiliate yang harus kita hindari gitu teman. Hal-hal sepele kecil tapi kadang-kadang saya sendiri pun melakukan kesalahan-kesalahan ini teman-teman. Tapi dari kegagalan itulah saya jadi belajar gitu teman. Pertama, salah pilih produk affiliate yang kurang menarik atau tidak relevan. Jujur saya ini pilih produk ngawur teman-teman. Pokoknya yang saya punya, ya dulu saya belum punya. Produk saya yang ada di rumah, ada tisu saya coba ini dengan nggak laku-laku teman-teman. Nggak laku-laku. Terus saya coba join dari storybooknya Mas Berto Cohen gitu ya. Itu saya coba ikutin produk apa yang mereka jual, saya berani beli. Dan terbukti nyata bahwasanya yang saya ikutin itu belum tentu saya bisa ngejualnya teman-teman. Belum tentu bisa ngejual, apalagi kalau barangnya udah mahal gitu ya. Udah mahal, belum tentu yang saya beli laku mengikuti mereka. Saya pernah ngikutin dulu yang rak kamar mandi gitu, saya ikutin. Adalah laku beberapa, tapi belum bisa sampai balik modal. Terus apa lagi ya? Beberapa yang kemarin terbaru saya ngikutin lagi itu, saya beli
lampu emergency UFO yang warna hijau itu 80.000. Sampai saat ini belum laku, dan gendengnya lagi adalah barangnya sold out terus. Saya udah bikin video sold out. Waduh, saya bilang. Nah itu teman-teman, jadi kerennya di TikTok ini teman-teman, kita boleh tahu lah produk yang laku lagi apa. Justru saya malah, kalau Mas Berto itu sering share produk apa yang lagi laku pakai kalau data. Untuk kalau data ini kan kalau untuk langganan itu bisa sampai 6 juta atau 8 juta gitu. Nggak tahu level-levelnya. Pokoknya cuma teman-teman coba cek kalau data, itu bisa dicek di situ kira-kira produk apa yang lagi naik gitu. Sebenarnya ini penting, cuman belum tentu yang dijualkan suhu-suhu ini kita ikutin laku ya teman-teman. Kalau saya lebih menonton ke sini lebih ke spiritnya dan triki-triki. Triki-trikinya boleh saya contoh, dan spiritnya apa sih gitu. Kadang-kadang ada kayak hook nih, hook tuh ada wajah, hook ekspresi segala macam itu ya. Ini kayak gini-gini saya udah lama banget, walaupun saya join nggak baca-baca. Awalnya semangat banget, tapi ujung-ujungnya ternyata ya memang kita sendiri lagi salah. Jelaskan pentingnya memilih produk yang sesuai dengan minat audiens. Banyak pemula memilih produk yang populer tanpa memikirkan apakah audiens mereka tertarik, sehingga berpotensi mengurangi konversi. Nah itu teman, jadi siapa sih yang kita mau jualin, yang kita paham gitu. Nah ini penting sebenarnya. Jujur saya sendiri untuk kesini saya belum begitu bisa. Kayak ini ya, saya sebenarnya kebetulan, saya coba aja. Satu-satunya cara untuk menemukan itu, kalau yang saya lakukan adalah brutal konten saat ini. Brutal bukan berarti saya ngawur, jebret-jebret. Dulunya saya 5, 3, 2, sekarang udah mulai di angka 20 ke atas, target saya 51 video. Tujuan sebenarnya apa? Menemukan produk winning di diri saya. Secara teori saya nggak ngerti, saya nggak begitu paham, karena kalau kebanyakan teori saya nggak gerak. Makanya cara terbaik yang saya lakukan adalah gaspol. Oke itu ya. Jadi salah pilih produk affiliate yang kurang menarik atau tidak relevan, itu pertama. Jadi temukan produk terbaik yang versi Anda lah, kurang lebih ngono aja gampangnya. Kedua, tidak konsisten dalam mengunggah konten. Konsisten ini sebenarnya ya hari-hari harus ngupload lah kalau saya gitu, atau juga live. Kalau tadi alhamdulillah teman-teman saya bilang bahwa saya tadi sempat live di situ. Ya konsisten ini yang berat. Saya rasa di sini kenapa saya selalu bilang bahwa sebenarnya TikTok ini adalah bisnis, TikTok ini adalah entrepreneur, tentang ke mental wirausaha, yaitu konsisten dimanapun kita berada. Kita sekolah, kita belajar, kita makan, kita minum, kita tidur, sebenarnya konsisten. Nggak ada lain memang di sini. Kuncinya mau di bidang apapun, untuk kita bisa menapakin bertumbuh, ya konsisten. Sebagai affiliate marketer di TikTok, konsisten adalah kunci. Bahas bagaimana algoritma TikTok cenderung memprioritaskan akun yang sering mengunggah, sehingga konsistensi sangat berpengaruh dalam membangun audiens. Nah, modal saya sebenarnya ini doang teman-teman. Walaupun jujur saya konsisten saya masih kurang juga, tetapi bagaimanapun saya coba belajar untuk terus upload everyday. Nah, cara upload everyday yang terkeren, kalau memang tidak bisa terus-terusan upload dengan ketemu waktu, adalah sampai produksi konten dan di schedule ataupun di draft. Kalau mau lebih keren scheduling, karena biasanya editing lebih bagus. Kalau nggak bisa editing, ya dengan di draft aja, record draft. Foto edit, upload. Itu menurut saya menemukan dua versi cara ini yang termudah. Yaitu karena saya rekam aja, nggak saya edit dulu. Saya rekam, langsung draft. Rekam, nggak dipublish tapi di draft. Coba cek di HP teman-teman ya, kalau itu ada pilihannya draft atau publish gitu. Mungkin diterbitkan atau dipakai draft. Bahasa Indonesianya saya nggak ngerti, karena settingan HP saya kan bahasa Inggris. Bukan saya sok Inggris, tapi karena kebiasaan. Kalau saya rubah bahasa Indonesia malah saya ribet itu teman-teman. Lagi-lagi tentang ini ya, konsisten ya. Jadi TikTok itu seneng ke yang konsisten, karena dia akan ditandain, dan alhamdulillah akun saya terus pelan-pelan bertumbuh untuk sisi follower. Nggak harus beli, nggak harus ngiklan lagi. Dan yang penting adalah nanti kalau sudah konsisten, datangnya CO atau pembelian. Bukan tingginya view, tetapi sebenarnya tingginya view pengaruh juga nih. Alhamdulillah nih terus bertambah pelan-pelan ya. Dapat 26.000 teman-teman dengan 9.810 view. Kalau total view saya rendah-rendah ya teman-teman. Nih ada 47, bahkan 6, 22, 35. Nih, kalau dilihat di sini sedih bro. Kalau dilihat sisi view, nangis. Tapi saya nggak peduli dengan itu, selagi masih ada view, gas. Karena berarti selagi video masih oke. Tapi kalau nggak ada view, nol, wah itu. Suatu titik pasti kok ketemu view-view yang akan tinggi. Mungkin akan ketemu gaya saya yang terbaik, yang orang sangat klik gitu ya. Nah, kita mungkin, saya sendiri jujur, wih,
konten seperti apa yang cocok nih. Kadang-kadang saya cuma nggak jelas itu, view-nya bagus. Tapi coba yang saya agak, seriusin, nggak ada bagus. Oke, lanjut. Ini nomor 3, caption hashtag yang kurang tepat. Nah, ini aku tadi coba yang saya bilang tadi ya, bahwasanya sekarang saya coba mainkan SEO ya. Misalkan tisu gitu ya. Ke arah HP aja biar kelihatan. Misalkan saya cari tisu. Nah, disinilah kita cari trikinya dengan cara seperti ini ya. Di search tisu murah, berarti saya tinggal tisu murah 10 pack atau tisu.bb, tisu murah 1, 2, 3 ini yang teratas, pilihlah ini, jadikan kayak gitu sebagai tanda tagar, karena itu apa yang tertinggi di search oleh audiens TikTok ya. Kesalahan dalam menggunakan caption atau hashtag yang kurang relevan atau terlalu generik dapat membuat konten sulit ditemukan. Nah, gimana cara ditemukan adalah dengan membangun search engine optimization, yaitu dengan kata-kata seperti ini ya. Contoh saya cari tisu apa? Tambahin tisu murah 10 pack. Selalu aja setiap bikin konten kasih tagarnya tisu murah 10 pack, keterangannya juga menyangkut kata tulisan tisu murah 10 pack plus yang disebutkan dalam videonya juga tisu murah 10 pack plus kasih auto caption biasanya ya. Auto caption itu. Kalau yang nggak mau ngetik manual ya. Tidak memberikan nilai tambah pada konten. Banyak pemula hanya menampilkan produk tanpa memberikan informasi atau tips yang menarik. Jelaskan pentingnya menciptakan konten edukatif atau menghibur atas ini dan lebih tertarik dengan merasa terhubung. Nah, ini yang relate bahasanya. Dan ini perlu pengulangan unlimited lagi teman-teman. Jadi di sini konsistensi, jadi repetition ini akan membuat nanti bisa ketemu sendiri dengan gaya kita masing-masing. Jujur saya sendiri juga belum paham bener, cuman ya ngawur aja. Ada kok hasilnya salah satu yang nyantol gitu teman-teman ya. Dan targetnya lagi kalau saya saat ini gimana caranya bisa stay 50.000 setiap hari sampai 100.000. Caranya gimana? Supaya saya bisa mendapatkan 50.000 sampai 100.000 per hari detik ini. Jadi masih kisaran 50 ke 100.000. Muter aja di sini. Jadi kalau misalkan saya punya 2 akun, kalau 100.000 berarti ya 100-200. Tapi nyatanya sekarang ya masih di kisaran 50 ribuan sampai 100.000. Itu aja masih muter di sini saya. Sampai menemukan cara terbaik ya. Salah satunya tambah tadi hashtag ya. Dan ini juga ngejelasin kadang-kadang ya hal yang unik-unik lah. Dengan gaya kita masing-masing teman. Temukanlah. Pasti kita punya kelebihan masing-masing. Tidak melakukan call to action yang jelas. Ini lagi-lagi kalau katanya Mas Berto, call to action penting. Pakailah jurus emak-emak. Jurus emak-emak apa? Call to action, hook, call to action di depan. Hook itu apa? Orang yang membuat, semenarik mungkin. Jadi daya tarik di awal tuh gimana gitu, hook. Kalau bahasa Indonesia tuh hook tuh apa ya? Itu hook, kalau hook itu kan kayak belokan hook gitu ya. Coba kemarin aku menemukan pancingan. Ya, hook tuh pancingan. Jadi pancingan di awal. Misalkan ada yang mancingnya dengan marah-marah, weh dia tuh, misalnya kan itu kan. Ada juga yang lempar barang, ada yang marah, wah nggak percaya barang ini, yakin. Terus ada juga yang dengan hook itu, ada yang dengan hooknya dengan muke yang wow, misalkan itu. Atau hooknya pakai barang, jadi orang tampilin. Kalau aku suka hook yang barang itu apa, keran air itu tak keranin langsung. Kadang-kadang gini dikocorin air, jadi hook juga teman. Dan hook tidak cuma dengan kata-kata, tapi juga dengan visualisasi. Itu katanya hook. Saya pantau-pantau senior ngomongnya begitu. Bener juga ya gitu. Kenapa kok orang cuma muke doang yang lucu, yang cengok, tapi kok laku, kayak gitu misalkan. Nah lanjut. Nah penonton sering tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah melihat video. Nah orang udah nonton doang. Nggak pengen beli gitu, karena nggak disuruh. Belinya di sini bro, di link di bawah, di keranjang kuning. Nah, sekarang ada juga orang yang suka menghindari keranjang kuning. Karena supaya videonya bisa di-convert ke YouTube, dilempar juga ke TikTok, ke Shopee. Jadi teman-teman udah mulai bermain berapa kaki nih, yang senior susu, mereka jualannya bukan TikTok aja, makanya bikin video satu, bisa disebar ke sebanyak-banyak media, ke Instagram, ke YouTube, ke TikTok, ke Shopee. Misalkan bikin TikTok tapi nyebutnya udah nggak keranjang kuning tapi keranjang kiri bawah. Nah, kayak gitu trikingnya. Saya coba ngikutin. Cuman saya di Shopee, saya cuma sesekali coba, baru sekarang udah mulai ngerti gimana cara jadi affiliate-nya, cuman saya belum bisa ke sana. Saya coba sesekali aja upload gitu. Oh, nggak, 0 view. Ada beberapa yang view. Cuman saya belum berhasil menjual satupun karena memang saya belum fokus. Saya lebih better satu dulu di TikTok sampai berhasil. Cuman bukan berarti saya nggak nyoba. Ya sesekali saya upload aja gitu, teman. Jadi call to action mengarahkan orang untuk kemana? Call to action. Jadi menyarankan mau ngapain nih orang gitu.
beli plastik di sini, beli makananku di sini, segera beli di sini, segera beli di keranjang kiri bawah. Bunda-bunda, nih stoknya terbatas, langsung aja dibeli di keranjang kiri bawah. Nah, disuruh gitu. Ada lagi jago mama lebih gila lagi. Lebih gilanya apa? Nih, aku jualan cukuran kumis, langsung dibeli harganya 100.000, dibeli keranjang kiri bawah. Belum apa-apa langsung nunjukin rego, nunjuk. Kadang-kadang aneh, tapi keanehan ini yang jadi pemancing daya ini. Daya ketertarikan, itu yang belum hook dan call to action, teman-teman. Sebenarnya itu, dan apabila kita bisa menemukan gaya kita sendiri, wah, itu nikmat, bro. Tapi kalau kita ngikutin gaya orang, berat. Karena kita harus menyesuaikan segala macam. Setiap kita dibekali Gusti Allah pembeda. Saya baru sadar bahwasanya benar-benar ya, bahwanya Gusti Allah menciptakan manusia itu nggak ada yang identik. Artinya apa? Setiap kita memiliki ciri khas masing-masing, memiliki kelebihan masing-masing. Setiap kita memiliki modal untuk jadi seorang marketer, marketing, penjual, untuk menjadi seorang affiliate, itu udah dimodalin. Kita memiliki perbedaan masing-masing, dan perbedaan itu menjadi daya jual kita untuk kita upkan. So, nggak ada lagi kata minder mestinya ya. Benar nggak? Gusti Allah selalu, bahkan ada yang kurang tangannya, tapi dia punya kelebihan something. Ada yang kita lengkap tangannya, tapi kita kelebihannya bukan di tangan. Mungkin di penciuman kita, mungkin di mata kita, pemikiran kita, gaya kita. Wih, keren bro, kalau bisa paham seperti itu. Jadi, tidak melakukan call to action yang jelas. So, harus call to action yang jelas seperti meminta penonton untuk mengklik link bio atau melihat produk di deskripsi. Itu teman-teman. Jadi, coba saya ejawantahkan pembelajaran kali ini dari 5 kesalahan umum TikTok affiliate yang harus kamu hindari. Jangan salah pilih produk, jangan tidak konsisten, caption juga jangan pakai caption yang nggak jelas, harus memiliki nilai tambah, tidak memiliki nilai tambah, itu jangan dihindari. Tidak melakukan call to action itu dihindari ya. Hal kecil tapi memang harus dipraktekkan. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan seorang guru, saya bukan jago, tapi saya cerita bahwa itu yang saya alami, dan mungkin ini saya baca dari ChatGPT, teman-teman. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau manfaat ambil, kalau ada keburukan buang, dan terima kasih sudah subscribe. See you next video. Bye bye.